Dari duduk semua Bapak Ibu, duduk semua. Puskesmas dan pelayan. Jadi yang paling depan. Pas sakit aja saya merasa dihargai. Coba dulu semuanya. Kali jodoh bisa ngomong doang, kali jodoh dengan kita. Di sini bisa tanya. Bisa. Sudah senang sudah saya bukan. Yang mau foto dekat jadi nomor 3 tahun di Jakarta. Jujur saya Muslim, Islam. Tapi perasaanku gak rela Pak Ahok dijadikan tersangka. Walaupun saya divonis dokter juga sakit kanker, saya semangat. Saya ingin melihat Pak Ahok di satu putaran. Saya pengen ketemu Pak Ahok. Saya juga penderita kanker Pak. Saya ngefans sama Pak Ahok. Keluarga saya ini tertolong dengan dia, tertolong sama sekali. Contohnya, anak saya sekolah, bisa bayaran, bisa sepatu, tiap bulan dapat uang 150 lebih buat jajan. Cuma di bulan ini saya haru Pak benar Pak. Kasihan kalau mau. Orang baik-baik kita bersih. Apa jadi? Bukti Pak. Untuk kemarin. Sebentar sih Pak, saya akan narik Pak. Mau sengaja lain waktu untuk kesini ya? Pak tolong Pak biar makan anak saya Pak. Daripada nanti 2016 nggak dapat Pak. Sama dia aku nongkrong Bapak. Tuhan berkati ya Pak. Tuhan berkati sampai bisa nanti dimasang lagi gubernur ya Bapak. Terima kasih Pak, ya Bapak sehat. Ya Bu, sama-sama Bu. Saya udah janji. Ya. Baiklah Ibu, apa SMS ke saya. Ini ada nomor saya ya. Ya. Kalau ada masalah, apa Bu? Sama-sama Bu. Ya itu ada apa SMS ke saya. Ya jadi kalau memang kalau sampai kita juga gini loh, ada beberapa solusi buat orang tua yang sudah tua. Kita punya panti kan sangat baik. Makanya saya disiapkan itu. Makanya saya ngerti sekali, itu persoalan kita pasti sangat baik pun kita kasih mati, kasih apa. Jadi kalau dia ada anak yang baik, ikut anak. Jadi kalau dia juga anak yang bisa kerja, kita siapkan dusun. Dusun kita juga bagus-bagus sekarang. Ini anak Pak, 3 bulan infeksi parah. Cuman dia udah umum di Hermina. Balik keluar dong. Problemnya kita udah coba ke ini, harapan kita rujukannya penuh juga. Bicunya aku udah minta tarakan sih untuk gendongan. Ya penuh, ya antriannya penuh udah. Mereka udah ini. Jadi sekarang di swasta. Masih di Hermina. Hermina bagus ya? Hermina juga udah nyerah minta rujuk ke ini, cuman nggak ada. Ini. Dari mais penuh. Semua yang kemarin. Ini baru bikin BPJS belum aktif juga Pak. Tidak umum lagi dibayar juga. Itu coba cek ke Hermina nih, mereka kemampuan sampai gimana. Atau rujuk ke apa Siloam. Siloam dia bisa BPJS juga cek. Karena ada berapa itu? Kenapa Pak? Anaknya berapa? Berapa? Lu cek aja. Ya aku cek BPJS dia dulu, dia nggak bawa kebetulan. Dia cek dulu sama dia. Sama dia yang mantuk jari. Ya. Ayo lu coba cek aja mau bayar apa lu urusan aja. Ya sama dia ya. Makasih Pak. Ya cepat sini. Iya. Nanti dia yang urus. Ya. Coba lu cek Silom BPJS mana yang ada BPJS lu cari. Siloam ini ada nih. Coba cari kemampuannya Hermina sanggup nggak? Kalau nggak sanggup ngapain? Nggak sanggup, dia emang minta rujuk kok. Jadi minta Pak rujuk. Iya kita akan cari. Makasih banyak Pak. Baik. Iya, ya. Anaknya umur berapa ya? 3 bulan. Anaknya tuh malah anaknya nangis. Ibu urus anak yang satu dulu. Dia sama dia ya. Nangis tuh. Oh oke. Lu coba ini lu tes Bepom semua lolos nggak makanannya? Iya. Sama dia, sama dia. Dia beli sini. Ya, ibu ya. Ibu sakit kurang ya. Bilang ke dokter. BPJS kan ada? Nggak ada. Bisa. Layak. Iya. Lu mesti urusin BPJS. Lu urusin sama dia. BPJS semua itu harus urusin kalau sakit. Ya.
BPJS itu harus diurus. Itu sakit ini apa ya? Makanya harusnya BPJS urusin, itu yang urusin. Dan masalah urusin. Itu sakit tuh ibu itu. Saya jual kue. Infonya pagi sudah ditanya lagi namanya. Jadi ini prinsip edukasi harus Bapak Ibu mengerti. Sayang tapi mendidik. Persis sama anak. Kalau anak Anda cuma sayang, tidak mau didik dia baik-baik, jadi orang nggak itu orang? Nah, itulah fungsi pemerintah. Sayang, didik. Didik berarti Anda harus adil. Kalau Anda tidak adil, anak begitu banyak, semua akan rusak. Jadi antara sayang dan keadilan ini harus ada kombinasi. Itulah fungsi pemerintah. Mengadministrasi keadilan sosial. Target kita apa? Orang. Setiap orang berharga. Nah, saya nggak mau Bapak Ibu lihat orang susah dicuekin, nggak bisa. Semua masih cari tahu. Tiap pagi orang itu mata dari staff saya gitu. Saya lihat ibunya mau jual kue, mau nggak tahu dia acting kan. Apa dari badannya dia sakit, karena bengkak. Saya lihat perutnya pun saya lihat bengkak. Jadi kita seperti itu. Dia Pak, saya mau jual kue. Kue mah gampang tinggal beli. Tapi saya lihat badannya sakit. Dia bilang kue, langsung saya bilang sama dia, ibu sakit ya. Saya lihat bengkak perutnya sama punggungnya. Langsung dia meledak nangis. Padahal pertama dia begitu tegar, kalau bilang mau jual kue. Oke, nggak apa-apa, saya beli kue. Dia masih tenang. Dia begitu saya bilang, ibu sakit. Langsung dia nangis. Meledak. Kenapa dia nangis? Karena dia nggak tahu apa itu BPJS. Dia nggak punya uang. Nah, kayak ini di Jakarta tuh banyak. Ada berapa yang bisa datang ke rumah? Dia nggak berani cerita desa. Kita harus lihat bukan karena makan sakit ginjal. Kalau ginjal gimana? Kalau masih cuci darah gimana? Kita harus urus. Harusnya yang ngurus itu bukan staf saya, ini sosial dan kesehatan. Saya cuma pasang staf saya tuh pagi-pagi masih masuk lagi. Tapi saya nggak bisa paketin satu-satu. Makanya Bapak Ibu ya, saya kerja itu 13 tahun. Dari rel kereta sampai rumah sakit sampai garis. Jakarta bukan begitu. Saya ke Jakarta itu sejak SMA kelas 1. Mulai tinggal di Jakarta. Mulai ke Jakarta mah di bawah 1 tahun aku udah ke Jakarta. Hampir tiap bulan di Jakarta. Ya waktu lihat orang tuh kita bisa tahu lah. Saya pengen kita pejabat ini harusnya fungsinya. Tapi yang tidak mau kerja, malas, boleh kasih makan nggak? Ini. Ini yang membuat negara Eropa bisa maju. Sayang tapi juga ada keadilan. Meledak langsung nangis jadi. Ya saya udah lihat beda itu. Kadang-kadang saya di jalan saya juga pakai radio lagi. Lo kontak Yusuf cuma gini. Sebenarnya di tiang lampu lalu lintas tuh kadang-kadang ada ibu-ibu pegang kresekan pakai tongkat kayu, mukanya tuh sedih banget tangan. Kita kenapa sih tanya ibu ada apa? Bisa saja ada keluarga dia sakit, dia nggak ngerti BPJS. Bukan pakai duit Anda kok, kantor juga mobil dinas. Kenapa kayak gitu nggak mau kita kerjakan? Ini Jakarta kota besar. Kalau Anda nggak punya hati seperti itu, nggak bisa jalan. Kita digaji buat ngurusin rakyat. Nah itu yang harus ada di hati. Ya wali kota, lurah mesti punya hati seperti itu. Saya waktu itu tahun 2015 sekeluarga, saya kan supir truk nih, nggak punya duit buat ngawinin adik saya. Ini cerita bener, saya nggak buat-buat. Saya udah putus asa, nyari duit ke bank ditolak. Saya datang ke balai kota, walaupun itu bercandaan teman, saya nggak percaya tapi saya jalanin. Datang pagi-pagi, saya tungguin dari jam 7
sampai jam 8 pagi. Dia datang pas tepat waktu. Saya langsung salaman sama beliau. Terus saya ngomong, saya ada perlu sama Bapak. Saya nggak punya uang, mau kemana lagi? Ini sama Ahok ya Pak? Iya, sama Ahok beliaunya. Lalu dia panggil ajudannya sambil nanya, KTP Jakarta bukan, dia tanya. Saya KTP Jakarta. Oke, kalau kayak gitu diurus sampai ke KUA-nya semua gratis. Karena KTP Jakarta, dan saya nggak kenal siapa dia dan dia nggak kenal siapa saya. Saya diamplopin 2 juta. Bisa kiri Pak. Itu Ahok. Terus yang datang undangannya dari kecamatan dan wali kota Jakarta Selatan. Pas kawinan Bapak? Pas kawinan adik saya. Oh. Itu. Terus tadi ada temannya juga Pak? Katanya. Ya, setelah resepsi itu berakhir, namanya kawinan orang kampung, dia dipinjamin tenda juga. Terus tetangga saya juga nggak percaya, dia mau jualan gado-gado, usaha kecil namanya. Dia datang juga ke balai kota, sama jamnya. Kalau dia datang hari Kamis, ketemu, terus dikasih gerobak langsung dari kelurahannya. Selang 13 hari apa 14 hari kerja itu. Tuh. Dan KTP saya sekeluarga, 1 RT kami semua, keluarga besar saya juga, mertua, ipar semua. Kiri. Itu buat dia semua. Dan saya punya buktinya. Ini. Apa tuh? Gelang KTP untuk Ahok. Tuh. Pertama-tama kami mau ucapkan terima kasih pada dukungan kepada kami sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur oleh para pendukung kami. Makanya kami menghimbau kepada seluruh pendukung untuk menerima status tersangka saya dengan ikhlas. Karena kita yakin polisi kita pasti profesional menetapkan ini sebagai tersangka. Jadi kita coba ingatkan pada pendukung, ini bukan akhir, kita kan ada proses pengadilan yang kita harapkan akan terbuka. Dan kita harap teman-teman TV juga bisa kayak kopi cyanidanya Jessica, bisa ditonton semua. Dan ingat 15 Februari pemilihan, kami tetap ikut. Ya, tolong para pendukung kami tetap datang ke TPS untuk memenangkan kami 1 putaran. Kita harapkan. Sehingga ini akan menunjukkan sebuah proses yang baik untuk negara kita. Saya kira ini sebuah proses demokrasi yang baik. Bagi saya ini di pengadilan bukan memperjuangkan sebuah kasus Ahok saja. Ini untuk menentukan arah NKRI ini mau gimana ke depan. Karena kita yakin setiap orang itu sama di muka hukum. Ya, saya terima kasih kepada kepolisian yang sedang memproses. Tersangka ini bagi saya sesuatu saya akan terima. Kita akan ikuti semua proses hukum dengan baik. Dan saya kira ini satu contoh yang baik untuk demokrasi. Saya kira itu. Dan untuk teman-teman yang memang tetap mendukung, saya harapkan tetap semangat. Kita buat 1 putaran buat Ahok Jarot. Ya, jadi terima kasih ya pada Pak Ahok, saudara sekalian. Tadi menunjukkan bahwa Pak Ahok mempunyai jiwa yang besar, jiwa yang luas, dengan menghormati proses hukum yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Kami semua menerima. Tentunya ini akan semakin mensolidkan dan menguatkan pada seluruh elemen pendukung Basuki Jarot untuk bekerja lebih keras lagi menang dalam 1 putaran. Sedangkan untuk upaya-upaya hukum yang menyangkut statusnya Pak Ahok, nanti kami serahkan sepenuhnya kepada tim hukum dari kami. Ini jadi sekali lagi terima kasih pada aparatur kepolisian, terima kasih pada para alim ulama, para tokoh masyarakat dan pada masyarakat yang semuanya telah menjaga
DKI Jakarta sejuk, aman, damai, dan benar-benar mewujudkan rasa Bhinneka Tunggal Ika dan menguatkan kita semua bahwa Indonesia adalah sebagai negara Pancasila. Ya, ini saya sampaikan. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Rumah Lembang Menteng Jakarta Pusat semakin ramai didatangi masyarakat dari berbagai kalangan yang ingin memberikan dukungan mereka kepada Ahok. Mereka datang dari berbagai kalangan, mulai dari selebriti tanah air hingga seorang lelaki tua yang menggunakan tongkatnya. Usia lanjut 73 tahun tidak menyurutkan langkah Lili Usman menemui Ahok ke Rumah Lembang di Menteng Jakarta Pusat. Lili pun harus mengayuh sepeda sejauh 7 km dari rumahnya di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan demi berbicara langsung dengan calon gubernur pilihannya. Status tersangka yang melekat pada Ahok tidak menyurutkan niat Lili mendukung Ahok yang disebut Lili sebagai gubernur pembawa perubahan. Kalau udah di hati ya, udah mantap di hati, itu nggak tergoyahkan. Jakarta itu benar-benar dibenahi. Soalnya saya melihat ya, Ahok itu baru berapa bulan, berapa setahun itu udah perubahannya udah benar maksimal. Dia nggak takut risikonya. Saya turun nggak apa-apa, saya di penjara nggak apa-apa, saya dicaci maki nggak apa-apa. Yang penting pembangunan jalan terus demi bangsa dan negara. Tim pemenangan Ahok Jarot mengapresiasi kedatangan Lili dengan memberi kemeja kotak-kotak yang menjadi simbol pemenangan Ahok Jarot. Tidak hanya Lili, hingga pukul 14 tercatat 800 warga yang hadir memberi dukungan termasuk paguyuban juru parkir Jakarta. Para juru parkir ini mengaku lebih sejahtera di era kepemimpinan Ahok. Tujuan kami datang kemari adalah untuk mendeklarasikan diri mendukung Pak Ahok jadi gubernur untuk lanjut 5 tahun ke depan. Jadi dengan adanya parkir meter ini, kehidupan juru parkir yang tadinya di jalanan segala macam itu lebih tertata rapi. Kami tiap bulan mendapatkan gaji dan dijamin oleh kesehatan, yaitu BPJS Kesehatan. Lili Nazarudin dan warga lainnya selalu hadir di Rumah Lembang yang disebut Ahok sebagai rumah aspirasi. Loyalitas pendukung calon gubernur DKI Jakarta tentunya tidak perlu dipertanyakan. Mereka siap untuk memberikan seluruh hatinya jika mereka yakin di pundak siapa kepercayaan tersebut dipertaruhkan. Dan hari ini membuktikan bahwa status tersangka yang disandang oleh calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini tidak berpengaruh pada kepercayaan dari para pendukung. Mereka tidak gentar dan justru semangat mereka semakin terbakar. Dari Jakarta, Clara Alverina, Wika Risesa, Metro TV.